Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengerjakan itu tugas dengan mata kuliah pengantar teknologi informasi, yaitu apa-apa saja soal-soal yang diberikan, yaitu tentang jenis-jenis memori di dalam komputer. Nah, jadi sebelum kita memasuki pembahasan soal-soal tadi, saya ingin memperkenalkan diri, yaitu nama saya Saiful Bahri dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Abdul Tama Aceh. Jadi kita langsung memasuki pembahasan soal pertama, yaitu apa perbedaan RAM dan ROM dari segi fungsi dan volatilitas. Jadi kita akan membahas yang pertama, yaitu fungsi daripada RAM. Jadi RAM ini adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang berjalan. Ini adalah tempat di mana program dan data yang sedang digunakan oleh CPU disimpan sehingga dapat diakses dengan cepat. Jadi RAM ini bersifat yaitu read rate, yang berarti data dapat ditulis dan dibaca secara bebas dari RAM. Jadi yang kedua, selanjutnya yaitu fungsi daripada ROM. Tadi fungsi daripada RAM, yang kedua fungsi daripada ROM. Jadi ROM ini ialah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data yang tidak berubah dan tidak dapat diubah oleh pengguna. Ini berisi instruksi dan data yang diperlukan untuk menjalankan perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Jadi ROM ini bersifat read only. Jadi RAM tadi bersifat read to read, sedangkan ROM ini bersifat read only, yang berarti data hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis ulang oleh pengguna. Dan selanjutnya dari segi volatilitas, yaitu RAM. Dari segi volatilitas RAM, yaitu RAM ini adalah memori yang bersifat transit atau volatil. Ini berarti data yang disimpan dalam RAM ini akan hilang ketika komputer dimatikan atau di restart. Jadi RAM ini membutuhkan pasokan listrik. RAM ini membutuhkan pasokan listrik terus menerus untuk menahan data. Dan selanjutnya volatilitas ROM ini ialah jenis memori non volatil. Yang tadi RAM tadi yang bersifat transit atau volatil, sedangkan ROM ini adalah non volatil. Maksudnya akan tetap menyimpan data meskipun tidak ada pasokan listrik. Data akan tersimpan dalam ROM, tidak dapat diubah ataupun dihapus oleh pengguna. Jadi walaupun ROM ini komputer kita matikan ataupun kita matikan, kan tidak ada listrik, maka data-data di dalam ROM ini akan tetap tersimpan, maka tidak dapat dihapus oleh pengguna. Beda dari sebaliknya yaitu RAM ini ialah jika pasokan listrik tidak ada lagi, maka semua akan terhapus data-data tadi. Maka sebaliknya. Selanjutnya soal kedua, yaitu mengapa RAM dianggap sebagai komponen kritis dalam kinerja komputer? Jelaskan dengan memberikan contoh penggunanya. Jadi di sini kita bahas, yaitu karena komputer ini memiliki peran penting dalam menyimpan data dan mengakses data yang sedang digunakan oleh CPU saat komputer beroperasi. Alasannya yang pertama, ketersediaan ruang untuk program dan data. Contoh, ketika kita menjalankan banyak program seperti browser web, pengelolaan data, program desain grafis secara bersamaan. Jadi RAM ini berperan dalam menyimpan data, dalam menyimpan kode program dan data yang diperlukan oleh masing-masing program. Jika RAM ini terbatas, menjalankan aplikasi yang berat secara bersamaan dapat menyebabkan komputer ini menjadi lambat. Alasan yang kedua yaitu kinerja multitasking. Contoh kinerja multitasking ini yaitu ketika kita sedang melakukan multitasking seperti membuka beberapa tab browser, menjalankan program pengolahan data, dan mendengarkan musik secara bersamaan. Jadi RAM ini yang mencukupi akan memastikan bahwa semua program dan tugas dapat berjalan secara efisien tanpa mengalami keterlambatan ataupun kegagalan. Yaitu alasan yang ketiga yaitu akses data yang cepat. Contoh,
Ketika kita membuka aplikasi ataupun file, data yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi atau membuka file tersebut akan disimpan di RAM. Semakin besar kapasitas dan kecepatan RAM-nya, maka semakin cepat aplikasi tersebut dan dimuat dan dijalankan. Jadi RAM ini jika tinggi RAM tersebut, maka semakin cepat dan semakin berjalan dengan lancar data-data yang kita jalankan. Soal yang ketiga yaitu apa fungsi utama dari ROM dalam komputer dan mengapa isinya tidak mudah diubah. Jadi kita bahas yaitu fungsi utama dari ROM. Jadi fungsi utama ini yaitu fungsi utamanya dalam komputer adalah menyimpan instruksi dan data penting yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Jadi ROM ini memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, bootstrapping, yaitu ROM ini menyimpan instruksi boot ataupun bootstrap yang digunakan saat komputer baru dinyalakan. Instruksi ini mendefinisikan langkah-langkah awal yang harus dijalankan oleh komputer sebelum sistem operasi atau perangkat lunak lainnya dapat dimuat dan dijalankan. Fungsi utama selanjutnya yaitu firmware. Firmware ini yaitu menyimpan firmware, yaitu perangkat lunak tingkat rendah yang terpasang secara permanen pada perangkat keras komputer. Firmware ini mengatur fungsi dan kontrol perangkat keras seperti BIOS ataupun Basic Input atau Basic Input Output System yang mengatur instruksi antara perangkat keras dan sistem operasi. Fungsi selanjutnya yaitu data referensi. Maksud daripada data referensi ini yaitu ROM ini dapat digunakan untuk menyimpan data referensi yang terpakai secara umum seperti tabel karakter, data yang dibutuhkan dalam ekspresi, algoritma matematis dan lain-lain. Data ini tidak dapat berubah dan tidak dapat diakses secara langsung oleh perangkat lunak. Itu bedanya. Selanjutnya itu mengapa ROM ini isinya tidak dapat diubah, tidak dapat mudah diubah, yaitu karena ROM ini tidak mudah diubah karena isinya diprogram secara permanen selama pembuatan chip ROM. Proses pembuatan ROM melibatkan pengaturan struktur basic dan chip ROM yang tidak dapat diubah ataupun dihapus setelahnya. Selanjutnya, jelaskan mengapa caci memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan RAM dan bagaimana ini mempengaruhi kinerja komputer. Jadi caci ini memiliki kecepatan akses yang lebih cepat membandingkan RAM karena caci ini berada dalam jarak fisik yang lebih dekat dengan CPU. Bahkan seringkali di dalam chip prosesor, kecepatan akses yang lebih cepat ini mempengaruhi kinerja komputer dengan mengurangi latensi, meningkatkan throughput dan meminimalkan pengguna sumber daya yang lebih lambat. Dalam singkatnya yaitu mempercepat operasi CPU dan membuat komputer dan responsif dalam menjalankan tugas-tugas dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya yaitu bandingkan hard disk drive ataupun HDD dan solid state drive ataupun SSD dari segi kecepatan akses, kapasitas dan keandalan. Jadi kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama kecepatan akses dari HDD. Jadi kecepatan akses dari HDD ini yaitu menggunakan peringkat magnetik berputar untuk menyimpan data, mengakses data. Kecepatan akses hard disk ini tergantung pada kecepatan rotasi piringan, biasanya 5400 atau sampai 7200 rpm. Dan waktu yang dibutuhkan kepada pembaca tulis membaca data. Dan rata kecepatan transfer data HDD berkisar antara 80 sampai 160 MBS. Dan selanjutnya kecepatan akses SSD ini yaitu menggunakan chip flash memori untuk menyimpan dan mengakses data karena tidak memiliki komponen gerak mekanis.
Jadi SSD ini memiliki kecepatan yang akses yang jauh lebih cepat, kecepatan transfer data SSD ini lebih tinggi, biasanya dalam kisaran 200 sampai 500 MBs atau bahkan lebih tinggi untuk SSD kelas atas. Dan selanjutnya dari segi kapasitas HDD ini ataupun hard disk ini biasanya tersedia dalam kapasitas yang lebih besar dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, mereka dapat mencapai kapasitas hingga beberapa terabyte. Jenis HDD ini ataupun hard disk ini yang lebih kecil seperti HDD laptop biasanya memiliki kapasitas yang lebih rendah, mulai dari beberapa ratus gigabyte hingga beberapa terabyte. Nah, jadi selanjutnya kapasitas SSD. Kapasitas SSD ini meskipun kapasitas SSD ini semakin meningkat, mereka masih umumnya memiliki kapasitas yang lebih kecil dibandingkan HDD. SSD ini tersedia dalam kapasitas mulai dari beberapa puluh gigabyte hingga beberapa terabyte. SSD ini dengan kapasitas yang lebih besar cenderung lebih mahal per gigabyte dibandingkan dengan HDD. Jadi SSD ini lebih mahal daripada HDD walaupun dia cenderung lebih besar. Dan selanjutnya dari segi keandalan. Dari segi keandalannya itu HDD ini itu rentan terhadap kerusakan fisik karena memiliki komponen yang berputar dan kepala pembaca tulis yang bersentuhan langsung dengan permukaan piringan, hentakan, goncangan, atau kerusakan mekanis lainnya. Nah, jadi dapat menyebabkan kehilangan data atau kerusakan permanen pada drive. Selanjutnya SSD ini tidak memiliki komponen berputar dan lebih tahan terhadap goncangan dan goncangan fisik. Mereka juga tahan terhadap medan magnet eksternal. Namun seperti setiap perangkat elektronik lainnya, SSD ini juga dapat mengalami kegagalan. Namun, bentuk kegagalan pada SSD ini cenderung menjadi kegagalan total dan tidak dapat tanda-tanda yang jelas sebelumnya. Jadi kita lanjut soal selanjutnya, yaitu jelaskan apa itu virtual memory dan bagaimana sistem operasi menggunakan virtual memory ketika RAM tidak cukup. Nah, jadi yang pertama kita jelaskan dulu virtual memory. Jadi virtual memory ini ialah mekanisme yang digunakan oleh sistem operasi untuk memanfaatkan ruang menyimpan hard disk ataupun SSD sebagai perluasan dari RAM PC. Nah, dan selanjutnya yaitu saat RAM ini tidak cukup untuk menampung semua data yang diperlukan oleh program, maka sistem operasi ini memindahkan sebagian data tersebut ke ruang penyimpanan virtual. Ini memungkinkan program yang lebih besar untuk menjalankan pada sistem dengan RAM. Untuk menjalankan sistem dengan RAM yang terbatas. Namun, penggunaan virtual memory ini dapat mempengaruhi kinerja sistem karena ruang menyimpan virtual lebih lambat daripada RAM PC. Kita lanjut soal selanjutnya, yaitu apa itu flash memory dan mengapa media menyimpan banyak ini populer untuk perangkat portable. Nah, yaitu flash memory ini ialah jenis memori yang menggunakan teknologi semikonduktor untuk menyimpan data. Media menyimpan yang menggunakan flash memory ini seperti kartu memori dan USB flash drive. Populer untuk perangkat portable karena ukurannya yang kecil, tahan terhadap goncangan, memiliki kecepatan yang akses lebih cepat, konsumsi daya rendah, dan masa pakai yang baik. Soal selanjutnya, diskusikan tentang evolusi media penyimpan dari floppy disk atau HDD hingga SSD dan flash memory. Bagaimana masing-masing media menyimpan ini mengubah cara kita menyimpan data. Jadi, evolusi media menyimpan data dari floppy disk, HDD, SSD hingga flash memory telah mengubah cara kita menyimpan data dari kapasitas yang terbatas dan kecepatan akses yang lambat pada floppy disk. Kita kemudian beralih ke HDD. Nah, jadi selanjutnya kita akan beralih ke HDD. HDD ini ya dengan kapasitas yang lebih besar namun masih rentan terhadap kerusakan mekanis.
Jadi dia walaupun dia kapasitasnya lebih besar HDD ini, tapi dia mudah rentan terhadap kerusakan mekanis. Kemudian selanjutnya itu SSD. SSD ini yaitu menghadirkan kecepatan akses yang lebih cepat dan keandalan yang lebih baik, sedangkan flash memory memberikan keunggulan ukuran yang kecil, ketahanan fisik, ketahanan fisik. Jadi evolusi ini telah menghasilkan media menyimpan yang lebih efisien, andal, inovatif, dan menyimpan data kita yang lebih aman. Soal selanjutnya, jelaskan bagaimana caci diimplementasikan dalam CPU dan manfaat terhadap proses komputasi. Jadi caci ini dalam CPU adalah menyimpan sementara untuk data yang sering digunakan oleh CPU. Ini membantu mengurangi latensi akses dan meningkatkan kecepatan pemrosesan. Dengan akses yang cepat dan menyimpan data yang sering digunakan, caci ini mempercepat proses komputasi dan meningkatkan throughput sistem. Ini juga mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang lebih lambat seperti RAM. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam CPU. Dalam singkatnya yaitu, caci ini meningkatkan kinerja CPU secara keseluruhan, mengoptimalkan akses dan penggunaan data yang sering digunakan. Itu soal yang terakhir, yaitu diskusikan tentang kegunaan virtual memory dalam sistem komputer modern dan batas-batasan yang ada pada penggunaan virtual memory. Jadi yang pertama itu kegunaan virtual memory dalam sistem komputer modern. Yaitu memori ini yang pertama yaitu memori tambahan. Virtual memory ini memungkinkan sistem operasi menggunakan ruang di hard disk ataupun SSD sebagai tambahan memori saat RAM PC tidak cukup untuk menampung semua data yang sedang digunakan oleh program. Jadi ini memungkinkan sistem untuk menjalankan program yang lebih besar dan kompleks dengan memori yang terbatas. Selanjutnya yaitu multitasking. Multitasking ini yaitu dalam sistem dengan virtual memory, penggunaan dapat menjalankan banyak program secara bersamaan. Itu maksud daripada multitasking. Setiap program akan memiliki bagian virtual memory yang dialokasikan untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan. Virtual memory ini memungkinkan sistem untuk dengan efisien mengelola dan berpindah antara program-program yang berjalan. Selanjutnya, efisiensi penggunaan memori. Jadi virtual memory ini memungkinkan alokasi memori yang fleksibel dan cerdas. Data yang tidak aktif dan jarang digunakan dapat dipindah ke ruang penyimpan data virtual di hard disk ataupun di SSD. Memberikan lebih banyak ruang RAM untuk data yang lebih penting dan sering digunakan. Jadi ini mengoptimalkan penggunaan memori dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Jadi selanjutnya yaitu kegunaannya yaitu batasan-batasan penggunaan virtual memory. Jadi kegunaan yang pertama tadi kegunaan virtual memory dalam sistem komputer modern. Jadi selanjutnya itu batasan-batasan penggunaan virtual memory. Yang pertama, keterbatasan kecepatan akses. Virtual memory ini menggunakan ruang menyimpan di hard disk ataupun SSD yang memiliki kecepatan akses yang lebih lambat dibandingkan RAM fisik. Ketika CPU ini perlu mengakses data virtual memory, waktu yang diperlukan untuk mengakses data tersebut lebih lama dibandingkan dengan RAM. Jadi hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja dan meningkatkan waktu akses. Selanjutnya penggunaan ruang menyimpan data penyimpanan yang besar. Penggunaan virtual memory ini membutuhkan ruang menyimpan yang besar di hard disk ataupun di SSD. Ketika sistem mengalami kekurangan memori fisik dan data harus dipindahkan ke virtual memory. Hal ini mengakibatkan penggunaan ruang penyimpanan yang signifikan. Ini dapat membatasi ruang penyimpanan yang tersedia untuk file-file dan aplikasi lainnya di hard disk ataupun di SSD.
Nah, selanjutnya penyimpanan data yang penting. Nah, jadi virtual memory ini menggunakan ruang penyimpanan di hard disk ataupun di SSD yang cenderung lebih rentan terhadap kegagalan atau kerusakan dibandingkan RAM fisik. Nah, jika terjadi kegagalan atau kerusakan di dalam ruang penyimpanan virtual, data ini yang ada di dalam ruang dapat terancam hilang ataupun rusak. Jadi itulah penyimpanan data yang penting. Oke. Jadi dari 10 soal tadi itu yang dapat kami jelaskan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Maklum, kami pun sedang belajar. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.